semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Bapak berdoa lagi kalau hadir semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar agar pembelajaran kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya dipimpin oleh Muzammil. Silakan Muzammil. Bismillah. Kemudian dilanjutkan dengan selawat pada ini ada masih pokok bahasan minggu lalu, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang masih ingat dengan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah? Coba jelaskan. Apa pengertiannya? Iman kepada kitab Allah berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Oh, bagus sekali jawabannya. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa pengertian beriman kepada kitab Allah? Ada yang tahu? Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Sebagai seorang mukmin, kita wajib mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oh, bagus. Berarti anak-anak kami ada belajar di rumah. Nah, itulah yang Bapak harapkan. Nah, setelah belajar di sekolah, kita juga di rumah juga harus belajar. Nah. Kemudian siapa yang memerintahkan kita untuk berbuat baik? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Dari Al-Qur'an, dari kitab Allah. Jadi dengan kita beriman atau belajar kitab Allah Al-Quran, terutama kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran, kita dapat tahu berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, dan hal-hal yang lain yang menyangkut dengan tuntunan agama kita. Baiklah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh pembelajaran kita pada hari ini, kita harus tahu acuan atau tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran melalui diskusi, peserta didik dapat menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman pada kitab Allah. Yang kedua, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan isi-isi kitab Allah dengan benar. Kemudian
Yang ketiga, dapat menganalisis secara beriman kepada kitab Allah yang benar. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini yaitu menggunakan model pembelajaran student facilitator and explaining. Jadi anak-anak kami tentunya berdiskusi bersama kelompok, merangkum isi pembelajaran kita, kemudian dibuat dalam bentuk peta konsep. Setelah selesai dipresentasikan di depan kelas. Sudah paham anak-anak kami? Ada yang ingin ditanyakan mengenai diskusi kita hari ini? Tidak. Baiklah anak-anak kami, sekarang Bapak akan membagikan LKPD agar kalian bisa melaksanakan perintah yang ada di LKPD tersebut. Nah, ini LKPD-nya. Bagikan. Kemudian kalian buat yang ini dalam bentuk peta konsep. Apa tugasnya? Mewujudkan perilaku toleran dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham tugasnya? Sudah. Baik. Coba kemana kelompok 2? Apa tugasnya? Coba. Apa tugasnya? Mengidentifikasi isi kalimat kita kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengerti? Sudah paham tugasnya? Alhamdulillah. Kemudian coba kelompok 3. Bagaimana cara kita beriman pada kita Allah? Mengerti mana tugasnya? Bagus. Bukan. Kelompok 4. Apa tugasnya? Bagaimana kalau ada orang mengaku beriman akan Allah tetapi berbuat tidak sesuai dengan perintah dalam Al-Quran? Bagaimana kalau ada orang mengaku? Pokoknya sudah paham ya tugasnya? Ya. Kelompok 5. Uraikan bagaimana ciri orang beriman pada kita Allah. Ciri-ciri orang beriman pada kita Allah. Sudah mengerti tugasnya? Baiklah. Baiklah anak-anak kami. Coba diperhatikan. Dalam mengerjakan tugas, kalian akan dinilai. Dengan Bapak ada lembar observasi, nanti Bapak akan tahu siapa-siapa yang ada aktif dalam kelompok atau yang tidak aktif. Semua akan dinilai. Kemudian peralatan yang diperlukan di LKPD sudah dapat semua. Sudah dapat semua ya peralatannya. Peralatan kita dapat semua. Baiklah. Sekarang anak kami silakan membuatnya. Bapak beri waktu 20 menit untuk menyelesaikan tugas diskusi ini. Kali itu kita akan presentasi di depan kelas. Silakan bekerja.
sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, silakan ke depan duduk dipresentasikan kepada kelompok yang lain. Kelompok mana? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan peta konsep. Diinformasikan Isi kedua kitab-kitab Allah, Taurat, berisi 8 larangan, 2 perintah, yaitu 1. Jangan ada padamu Tuhan selain di hadiratku. 2. Jangan membuat patung dan jangan menyembah patung karena aku Tuhanmu Allah. 3. Jangan menipu dengan sia-sia. 4. Jangan membunuh sesama manusia. 5. Jangan membuat zina. 6. Jangan mencuri. 7. Jangan menjadi saksi palsu. 8. Jangan berkeinginan mengambil hak orang lain. 9. Ingatlah karena kamu akan hari Sabtu supaya kamu sucikan juga. 10. Berilah hormat kepada bapak ibumu. Zamur. Berisi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Zikir, doa, nasihat dan hikmah. Kitab Injil berisi ajaran untuk hidup subur dan yang lain sama dengan kitab sebelumnya. Sebagian menghapus hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan masa itu. Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran yaitu tauhid, syariah, akhlak, ibadah, muamalah, sejarah, wa'ad dan wa'id, ilmu pengetahuan. Apakah ada yang bertanya tentang peta konsep kelompok kami? Nah, silakan. Kalau ada yang bertanya. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul? Karena Nabi dan Rasul menyampaikannya kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Benar? Ada yang lain? Yang lain anak kami? Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ada yang kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Coba ada yang lain? Tidak ada. Jika tidak ada, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang ciri-ciri orang beriman kepada kitab Allah. Ciri-ciri beriman pada kitab Allah. 1. Manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam mengalami kehidupannya mereka tidak sombong. 2. Dapat belajar atau mengambil hikmah dari orang-orang yang hidup pada masa. Apakah ada yang ingin bertanya? Coba sebutkan dari kelompok mana? Langsung. Apakah perilaku keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, termasuk ciri-ciri orang yang beriman? Jawabannya termasuk karena semuanya adalah hal yang diperintahkan Allah dalam kitab suci Al-Quran. Apakah lagi? Ya. Silakan. Coba Anda jelaskan kembali ciri-ciri orang beriman kepada kitab Allah.
belajar atau mengambil hikmah dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Jika dilihat dari sikap atau perilaku keseharian yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya yang diperintah Allah dan Al-Quran. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Bagaimana kita mengambil hikmah dari kejadian umat masa lampau? Jawabannya yaitu belajar dari kegagalan dan kesuksesan umat masa lampau. Contoh kegagalan adalah bid'ah Qarun, orang kaya yang pelit dan kikir dan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi bersama hartanya. Contoh keberhasilan adalah di saat umat Nabi Musa berhasil menyeberangi Laut Merah karena takwa dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Orang tidak beriman kepada Allah. Jawabannya adalah orang kafir karena tidak mempercayai hukum Islam, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Apakah ada yang ingin bertanya? Enggak. Kalau tidak, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ada lagi? Ada. Apakah kita boleh bertoleransi dalam hal akidah dan ibadah? Bertoleransi dalam ibadah dalam Islam hukumnya adalah haram. Karena dengan demikian jelas tidak diperbolehkan. Batasan toleransi hanya yang menyangkut hubungan sesama manusia. Adapun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yakni akidah dan ibadah tidak boleh ada toleransi atau tawar-menawar di dalamnya. Ada lagi? Ada. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Mengapa kita harus berperilaku toleransi? Karena adanya toleransi dapat menciptakan kerumunan dan memberikan rasa nyaman terhadap sesama yang memiliki perbedaan dalam budaya, agama, ras, warna kulit, dan pilihan kepercayaan yang berbeda sehingga muncul keharmonisan dalam bersosial. Sudah. Kalau nggak ada lagi, silakan. Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kami, sekarang diskusi kita sudah selesai. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan. Coba anak-anak menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, silakan. Iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya. Fungsi kitab-kitab Allah adalah menjadi petunjuk dan penuntut umat manusia dalam menjalani kehidupan ini. Bagus sekali. Kemudian ada yang lain yang ingin menyimpulkan? Kitab yang wajib kita imani ada 4, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan untuk umat zaman Nabi Musa alaihissalam. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan untuk umat Nabi Daud alaihissalam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan untuk umat zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang dijamin keasliannya hingga hari kiamat. Terima kasih atas kesimpulan yang diambil. Baiklah, sedikit Bapak tambahkan penguatan materinya adalah iman kepada kitab Allah merupakan salah satu bagian daripada rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Beriman kepada kitab-kitab Allah hukumnya adalah wajib kita selaku orang Islam. Kitab yang wajib kita yakini yaitu ada 4 yang kita imani, diantaranya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah lah sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Kemudian anak-anak kami, Bapak akan membagikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan di rumah. Nanti di pertemuan selanjutnya silakan diserahkan bagi masing-masing untuk dikerjakan di rumah. Baiklah anak-anak kami, berhubung waktu kita juga sudah hampir selesai, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutupnya, kita bacakan salawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.